bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi Wadid. Wow, dahsyatnya. Gue mah kagak tahu lo kecoplosan atau kurang briefing atau kagak diajak meeting, gue mah kagak paham dah. Tapi kita semua saya thank you loh dengan apa yang lo sampein. Entah disadari atau tidak, baik langsung ataupun tidak langsung, bahwasanya lu menyatakan bahwa suara rekaman yang beredar di publik, suara rekaman yang beredar di media sosial, suara rekaman yang tidak bisa diperdengarkan di persidangan, itu bukanlah fake, bukan fiktif, bukan rekaman buatan, melainkan rekaman yang real, yang faktanya berarti menyatakan itu adalah sebuah kebenaran. Padahal sebelumnya pihak FS dan kawan-kawan dengan lantang menyatakan dengan penuh semangat bahwa suara rekaman yang beredar di publik, suara rekaman yang beredar di media sosial, suara rekaman yang tidak bisa diperdengarkan di persidangan dianggap fake, dianggap fiktif, dianggap palsu, bahkan dianggap hanya buatan. Maka pada akhirnya tidak perlu meluangkan waktu yang banyak untuk mencari sebuah kebenaran dari validitas suara rekaman tersebut, karena pada akhirnya entah disadari atau tidak, kubu yang sama melakukan bantahan terkait apa yang disampaikan oleh pihak yang sama. Ini bukan hanya persoalan NM dengan kasus hukum yang dihadapinya, melainkan lebih dari itu. Mungkin bila suara rekaman tersebut tidak muncul, mungkin masyarakat hanya ada empati dan simpati terhadap kasus hukum yang dihadapi NM. Tapi dengan munculnya suara rekaman tersebut, pada akhirnya memiliki makna lebih dari itu. Bila sekelas NM saja, yang notabene adalah public figure, bisa dipermainkan semacam itu karena ada sejumlah nominal yang dimainkan, karena ada jabatan yang ikut bermain, lalu bagaimana dengan rakyat kecil? Lalu bagaimana dengan masyarakat pada umum? Memang hukum tidak bisa menyenangkan semua pihak, karena keadilan pun tidak bisa membuat tersenyum banyak pihak. Namun apabila keadilan dan hukum dimainkan karena sejumlah nominal dan keterlibatan jabatan tertentu yang dianggap sudah dikunci dan lain sebagainya, lalu esensi hukum itu berada di mana? Hukum memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Bahkan keadilan dalam hukum saja tidak bisa membahagiakan semua pihak. Karena esensinya hukum adalah untuk mengatur agar jauh lebih tertib, bukan untuk membalas dendam kepada seseorang. Maka gunakanlah hukum sesuai kaidah dan esensinya. Jangan gunakan hukum untuk mempermainkan seseorang, bahkan menghukum seseorang karena pesanan tertentu oleh pihak tertentu. Udah lihat ya, sama-sama ini kan kasusnya viral karena videonya ditonton oleh mungkin jutaan masyarakat bisa menonton, bahwa memang ada di situ gerakan upaya untuk melakukan pemukulan yang diduga itu adalah suami dari SS akan melakukan upaya penyerangan atau pemukulan terhadap klien kami, yang sangat saya sayangkan seorang suami yang harusnya bisa meredam emosi daripada istrinya untuk tidak melakukan pelanggaran pidana. Namun demikian terlihat jelas tadi di alat bukti yang kami sudah sajikan, dia mau melakukan satu penyerangan gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Di situ juga kami sangat menyayangkan ada yang katanya dari bagian daripada gerombolan penyerangan terhadap klien kami juga katanya diduga ini adalah anggota aktif dari satu kesatuan, yang dimana kami sudah narasi sekarang itu menggorengnya makin menjadi-jadi ya, bahkan sekelas Bapak Gubernur KDM saja
Gue nggak tahu ini benar apa enggak. Pak KDM mempertanyakan persoalan kenapa hakim bungkam. Hakim di persidangan Nikita Mirzani itu menurut gue adalah hakim yang hebat, hakim yang lurus ya. Dan bisa kita lihat sendiri lah, nggak usah lah pakai literasi hukum ya. Si Nikita Mirzani adalah terdakwa terburuk yang pernah ada. Dia selalu mengintimidasi persidangan. Bahkan dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan hakim, instruksi hakim ya. Malah dia nunjuk-nunjuk mukanya jaksa, malah berantem sama jaksa, nggak mau dipakai rompi, nggak mau dipakai borgol, itu kan aturan. Sekelas orang tinggi saja kalau sedang menjalani persidangan ya pasti mereka itu menggunakan borgol tanpa dipaksa, udah rapi. Harusnya yang ditertibkan ini manusia seperti si Nikita Mirzani. Jadi menurut gue Bapak KDM harusnya membela korban seperti Bapak membela Peggy Setiawan, Pak. Kalau misalnya ini benar, ini Bapak mempertanyakan hakim kenapa bungkam. Bungkam di persoalan mana? Persoalan rekaman. Silakan lapor di laporan yang berbeda gitu loh, maksudnya kalau pembuktian rekaman yang nggak jelas itu gitu. Tapi Nikita Mirzani ini jangan dipungkiri kalau dia ini memang kurang ajar. Dia menindas orang di dalam persidangan saja, dia mengintimidasi persidangan loh. Karena udah berapa bulan ini Kak kita ya guys, sudah ada di Penjerong dan sidangnya pun ada kehadiran. Coba ini bagi artis sudah begini, apalagi bagi rakyat kecil. Inilah yang terjadi hukum di negara kita saat ini seperti ini. Jadi kalau bukan rakyat kecil yang mendukung siapa lagi, karena kan kita itu juga sedang bantu ya untuk rakyat kecil ketika beliau masih di luar penjara. Sekarang semoga bukti yang terkumpul ini menjadi jalan untuk suksesnya di persidangannya dan segera keluar. Semoga sukses selalu.